Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, mahasiswa pendidikan anak usia dini semester 6 FKIP Hamka. Pada kesempatan sekali ini, saya akan membahas tentang planning usaha. Di planning usaha yang pertama itu ada riset pasar atau survei pasar. Nah, berdasarkan survei pasar yang telah saya lakukan melalui sosial media atau sosmed, dalam kondisi saat ini dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini, masyarakat banyak membutuhkan makanan yang cepat saji. Karena saat ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah atau tetap berada di rumah. Nah, saya akan menjadi produsen dari produk yang akan saya jual, yaitu pempek dan donat. Nah, pempek dan donat ini kita mempunyai inovasi. Inovasi dari pempek ini, kami membuat pempeknya menggunakan ikan dan singkong. Dan untuk donat sendiri, inovasinya adalah kami membuat donatnya dari ubi. Pempek dan donat yang kami buat ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Dan untuk penjualan pempek dan donat ini kami melalui online atau datang ke rumah. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini ada 4. Yang pertama itu ada segmentasi berdasarkan geografi, yang kedua segmentasi berdasarkan demografi, yang ketiga segmentasi berdasarkan psikografi, dan keempat segmentasi berdasarkan perilaku manfaat. Nah, segmentasi berdasarkan geografi ini itu pempek, singkong, dan donat ubi ini diperjualkan melalui online untuk seluruh Indonesia. Nah, sedangkan untuk segmentasi berdasarkan demografi ini, pempek, singkong, dan donat ubi ini menargetkan orang-orang dari semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Nah, itu untuk berdasarkan demografi. Kalau untuk segmentasi berdasarkan psikografi, pempek, singkong, dan donat ubi ini ditunjukkan untuk semua kalangan kelas dari kelas atas sampai kelas bawah. Jadi boleh siapa saja. Karena kami menjualkan pempek ini berbeda-beda harganya. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada segmentasi berdasarkan perilaku manfaat. Nah, pempek, singkong, dan donat ubi ini bisa untuk sarapan di pagi hari sebagai pengganti nasi. Dan pempek ini juga memiliki gizi yang cukup tinggi karena pempek, singkong ini terbuat dari ikan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi usaha. Nah, sekilas tentang usaha, nama perusahaannya itu adalah Warung Bangka, jenis usahanya pempek, singkong, dan donat ubi, uraian usaha melayani semua pembeli makanan, alasan pendiri usaha ini yaitu untuk melatih kemandirian, untuk membantu pendapatan keluarga, untuk menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Bentuk usahanya itu ada perusahaan perseorangan atau berkelompok. Itu untuk deskripsi usahanya. Nah, selanjutnya itu ada alasan pemilihan usaha. Nah, untuk alasan pemilihan usaha ini pun ada 4. Nah, alasan saya memilih industri pembuatan pempek, singkong, dan donat ubi ini berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pempek, singkong, dan donat ubi ini adalah makanan yang merakyat, tetapi ini berbeda dengan pempek-pempek yang biasanya. Dan ini banyak disukai oleh masyarakat. Nah, kenapa di sini pempek, singkong ini disebut merakyat tetapi berbeda dengan pempek-pempek yang biasanya? Karena pempek yang akan saya jual ini dia terbuat dari ikan dan ubi dan singkong seperti itu. Nah,
Selanjutnya itu ada bahan baku pembuatan pempek singkong dan donat ubi adalah jenis bahan baku yang mudah diperoleh dimanapun, seperti ikan, singkong, ubi, dan tepung terigunya. Nah, kalau untuk selanjutnya, dalam pembuatan pempek dan donat ubi dapat menerapkan sebuah pengalaman dalam pembuatan pempek singkong dan donat ubi yang sudah pernah saya dapatkan dari orang tua. Nah, jadi pembuatan pempek singkong dan donat ubi ini saya sudah pernah belajar dari orang tua. Nah, yang terakhir itu dalam hal ini peluang bisnis, saya memiliki peluang yang baik untuk lokasi tempat yang saya gunakan untuk melakukan usaha dan melihat belum adanya persaingan khusus dalam usaha pembuatan pempek singkong dan donat ubi ini. Jadi peluang untuk menjual pempek singkong dan donat ubi ini besar. Seperti itu. Nah, di sini saya juga punya visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Kalau untuk visinya, yang pertama itu menjadi mahasiswa yang memiliki kompeten dalam kewirausahaan. Nah, yang kedua, visi yang kedua itu menyajikan produk olahan ikan, singkong, dan ubi menjadi makanan yang enak, sehat, dan segar. Nah, untuk misinya itu ada 3. Yang pertama, berperan aktif pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional. Yang misi kedua itu ada mengajak partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. Nah, misi yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan, memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Adapun untuk tujuannya itu ada 3. Nah, tujuan yang pertama itu ada mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka peningkatan relevansi pendidikan dan penelitian dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tujuan yang kedua itu ada menghasilkan mahasiswa yang berjiwa wirausaha, berintegritas, dan beretika. Nah, untuk tujuan yang ketiga itu menghasilkan kualitas produk yang berkompeten yang siap didistribusikan masyarakat dan perusahaannya. Nah, adapun untuk sasaran yang kami terapkan dalam pemasaran produk yang saya jual yaitu seluruh kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat terbiasa dengan makanan yang terbuat dari ikan, singkong, dan ubi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi tentang usaha. Nah, deskripsi tentang usaha ini ada 2. Yang pertama itu jenis usaha, yang kedua itu ada prospek usaha. Jenis usaha itu ada jenis usaha yang diusung, yaitu frozen food dengan bahan baku ikan dan singkong, ubi yang diolah menjadi pempek dan donat. Nah, adapun untuk prospek usaha yang kami laksanakan yaitu usaha mikro dengan pemasaran non-direct atau secara online, sehingga para konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk makanan yang saya jual. Nah, pada produk yang saya jual ini juga berbeda dengan produk frozen food lainnya, di mana kami menggunakan bahan baku ikan segar sebagai bahan utamanya. Serta dalam produk ini kami menambahkan bumbu pelengkap untuk menemani santapan pada konsumen. Nah, selanjutnya itu ada rencana produksi. Nah, rencana produksi ini ada alat dan bahannya. Nah, yang pertama bahannya itu ada ikan, tepung tapioka, garam, air, sasa, gula merah, bawang putih, ubi, tepung terigu, margarin,
telur, dan gula, dan ada ragi instan. Nah, adapun alatnya penggiling ikan, baskom, dan panci. Tadi bahan-bahannya sudah termasuk bahan pembuatan pempek singkong dan donat ubi. Nah, adapun produk yang dihasilkan oleh frozen food yaitu makanan yang dibekukan untuk mengawetkan makanan hingga siap untuk dimakan seperti bermacam-macam olahan ikan dan singkong dan ubi. Nah, seperti pempek dan donat ubi, dalam produk ini kami menambahkan berbagai cuka. Nah, untuk pendampingnya yaitu ada cuka dan ada cuka. Nanti untuk pempek sendiri itu kita menggunakan cuka. Kalau untuk donat nanti ada berbagai-bagai macam rasa. Nah, selanjutnya itu ada rencana pemasaran. Nah, analisis persaingan usaha SWOT. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga itu ada opportunity atau kesempatan atau peluang. Yang keempat itu ada threat atau ancaman. Untuk kekuatannya itu kita harga terjangkau, praktis, lebih hemat, mempunyai cita rasa yang lezat, sangat disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Kalau untuk kelemahannya tersendiri itu belum ada pengalaman usaha, masih perlu banyak pembelajaran di bidangnya. Bahan baku yang sangat minim, harus mempunyai pendingin atau kulkas gitu. Nah, untuk kesempatan atau peluangnya itu banyaknya minat pada produk frozen food, pemasaran yang lumayan luas, makanan ringan yang produknya awet dan tahan lama, praktis dalam produksi, sangat direkomendasikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin penghasilan dan mengurangi konsumsi jajan sembarangan pada anak. Nah, yang terakhir itu ada ancaman. Banyak yang sudah menjual berbagai macam produk frozen food, bahan baku yang tidak stabil harganya, membuat produksi bisa menurun, rentan terhadap makanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada produk frozen food yaitu di media online seperti Instagram dan Facebook dan juga WhatsApp dan lainnya. Dengan cara tersebut memudahkan dalam memilih target pasar, biaya pemasaran lebih mudah dan riset pasar lebih mudah. Seperti itu. Adapun di sini organisasi pelaksanaannya itu pemilik perusahaan adalah Siti Zahara, sekretaris perusahaan itu Sisilia Kamilah, bendahara perusahaan itu ada Kotrotunada, karyawannya Ahmad Buana Muslimin. Itu untuk organisasi pelaksanaannya. Adapun pelaksanaan job desk itu ada 4, yaitu pemilik perusahaan bertugas bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha, menerima dan mengeluarkan karyawan, mengembangkan usaha, menemukan peluang atau terobosan baru, menerima laporan bulanan dari karyawan dan pengelola perusahaan. Adapun job desk untuk sekretaris perusahaan bertugas menjadi penghubung antara perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, mengumpulkan berkas-berkas atau arsip-arsip perusahaan, dan membuat surat-surat yang dibutuhkan perusahaan. Bendahara perusahaan bertugas mengelola keuangan perusahaan, baik pengeluaran atau pemasukan, dan membuat laporan keuangan tiap bulannya. Kalau karyawan bertugas melayani para konsumen pembeli dengan menerapkan peraturan pelayanan dan
perusahaan buat perusahaan. Nah, bagian produksi, distribusi yang kami lakukan yaitu distribusi intensif. Kami mengusahakan sebagai mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Saya juga mengusahakan agar dekat dengan konsumen sehingga konsumen merasa nyaman dan percaya kepada pelayanan dan produk kami buat, sehingga bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagian promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Pemasaran suatu usaha frozen food bisa dilakukan dengan membuat frozen food yang enak dan menyehatkan. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi makanan beku yang sangat praktis. Nah, promosi yang kedua, promosi juga sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha yang kita kembangkan. Promosi bisa dilakukan dengan cara menyebarkan brosur dan memaksimalkan dengan penjelasan usaha yang sudah tertera di dalam brosur tersebut, sehingga pesan yang ingin disampaikan agar lebih dimengerti oleh konsumen, juga menarik minat konsumen memesan. Tetapi dalam kondisi wabah saat ini, promosi bisa dilakukan dengan cara promosi melewati sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, adapun rencana pembiayaannya itu modal awal 1, investasi awal, penggilingan ikan 200.000, blender 200.000, maka biaya 400.000. Adapun biaya lainnya yang kita asumsikan untuk membuat pempek singkong dan donat ubi, ikan, tepung tapioka, singkong, garam, sasa, ubi, tepung terigu, margarin, telur, ragi instan, itu total keseluruhannya itu ada 131. Nah, jadi itu planning usahanya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.